Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mendapati hewan kecil yang mengganggu. Tidak jarang kita pun membunuhnya karena alasan yang tidak jelas, bahkan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tahukah Anda, di dalam Islam ada beberapa binatang yang boleh dibunuh, serta terdapat pula beberapa binatang yang haram untuk dibunuh. Jadi, tidak semua hewan kecil boleh kita bunuh, walaupun populasinya tidak terbatas. Terkait haramnya membunuh beberapa binatang itu karena memiliki dasar baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Setiap dari binatang yang haram dibunuh pasti memiliki alasan, dan sebagai umat Islam kita sepantasnya tahu dan menaati tentang hal itu. Berikut ini adalah 5 binatang yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran Islam. Yang pertama, semut. Semut jadi salah satu binatang yang dipercaya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang kecil tersebut juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut sebagai salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh di dalam agama Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seekor semut sempat menggigit salah seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh seseorang untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu, lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Kadang kita sendiri sering lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita malah membunuh semut yang sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan zikrullah, dengan bertasbih. Dan maka dari itu marilah kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai binatang juru selamat Rasulullah. Saat dia dikejar oleh kalangan Quraisy yang hendak membunuh beliau, diketahui dikala itu Rasulullah bersembunyi di dalam gua, dan kalangan kafir Quraisy hampir saja menemukan beliau. Tetapi berkat terdapatnya sarang laba-laba, sehingga kaum kafir Quraisy beranggapan di dalam gua tidak mungkin terdapat orang. Dan Rasulullah kala itu berada di dalam gua ditemani sahabat sejatinya, yaitu Abu Bakar. Mereka bersembunyi dari banyak orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua dan memastikan apakah betul Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya. Tetapi apa yang mereka dapati? Setelah sampai di mulut gua, terdapat sarang laba-laba yang masih utuh sempurna, serta di situ mereka pula mendapati 2 ekor burung merpati. Maka mereka sangat percaya bahwa di dalam gua tersebut tidak ada orang di dalamnya. Merujuk pada kisah tersebut, sehingga Islam memutuskan kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi suatu perihal yang tidak dimaafkan atau diharamkan. Maka dari itu, apabila kalian pernah membunuhnya, maka bertobatlah. Yang ketiga, lebah. Lebah adalah salah satu binatang yang istimewa di dalam Islam. Apabila secara harfiah lebah digunakan sebagai nama salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, terselip banyak pelajaran yang dapat dipetik di dalam kehidupan lebah. Salah satunya adalah
Lebah selalu memakan sesuatu yang halal, rezeki yang baik, serta halal, dan perhatikan apa yang dihasilkannya. Penuh dengan keberkahan, yaitu madu, yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Mayoritas ulama mengatakan, hukum membunuh lebah selevel dengan membunuh semut. Dengan landasan itu, pantang membunuhnya serta pantang menyantapnya. Namun, para ulama menerangkan, jika larangan membunuh lebah karena bisa menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Yang keempat, kata. Rasulullah SAW bersabda, berilah keamanan bagi kata, jangan dibunuh karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih dan takmir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim. Maka diizinkanlah bagi kata, kemudian api menimpanya. Maka Allah menggantikannya untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Abu Sa'id As-Sami. Kemudian yang kelima, burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu binatang yang disebut di dalam Al-Quran. Burung ini sangat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman karena menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Keistimewaan burung tersebut menyebabkan binatang yang satu ini haram untuk dibunuh sesuai dengan ketentuan Islam. Membunuh hewan tidak bersalah jelas tidak dapat dibenarkan. Jika boleh membunuh hewan, jika keberadaannya tersebut mengganggu keselamatan. Maka dari itu, mulailah hari ini untuk berhati-hati dalam bertindak, walaupun hanya membunuh hewan kecil sekalipun, karena segala sesuatu ciptaan Allah ada tujuan dan hikmah di dalamnya untuk kehidupan manusia. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.